Coba bantu. Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Squid Game, yang mana video kali ini saya akan meringkas cerita episode 4 dan 5. Kakek peserta 001 mengucapkan terima kasih kepada Gi-hun karena melihat Gi-hun menjilat permen gulalinya untuk mematahkan sesuai bentuk yang tercetak. Dia mengikutinya dan akhirnya dia selamat. Sang Woo yang sudah ada di ruangan terlebih dahulu kelihatan terkejut karena Gi-hun berhasil selamat. Dia lalu meminta maaf karena tadi sudah menyarankan agar mereka berpisah. Gi-hun yang percaya sepenuhnya kepadanya tidak mempermasalahkan hal tersebut sama sekali. Karena semua pemain sudah berkumpul kembali, penyelenggara mengumumkan total pemain yang berhasil bertahan dan total jumlah hadiah yang mereka dapatkan. Dari 187 peserta yang bermain, ada 79 pemain yang tereliminasi, sehingga total hadiah hingga saat ini yang mereka dapatkan adalah sebanyak 34,8 miliar won. Para peserta diberikan makan malam. Setiap orang mendapatkan 1 butir telur rebus dan 1 botol minuman soda. Seperti biasa, pembagian makanan dilakukan dengan berbaris dan mengantri. Deoksu yang tidak puas dengan makanan yang hanya sedikit, apalagi tadi pagi mereka hanya mendapatkan sepotong roti, dia dengan anggotanya tiba-tiba saja kembali mengantri dengan memotong antrian. Akibat kelakuannya itu, ada 5 orang yang tidak mendapatkan makanan. Sayangnya petugas simbol lingkaran tidak mau memberikan mereka makanan lagi, karena makanan sudah dijatah sesuai jumlah pemain, jadi tidak mungkin ada kekurangan. Seorang pria yang mengetahui jatah makanannya diambil oleh Deoksu pun menyerangnya, sehingga terjadi perkelahian di sana. Tanpa ampun Deoksu menentang pemain itu hingga tewas. Gi-hun melaporkan kalau seorang pemain sudah mati karena dibunuh oleh Deoksu, namun tidak ada tanggapan. Di tengah suasana tersebut, mesin menunjukkan jumlah pemain dan total hadiah berbunyi. Mesin memberitahu jumlah pemain sekarang adalah 107 peserta, yang artinya pemain yang meninggal bukan karena permainan tetap dianggap sama seperti pemain yang meninggal karena permainan. Mayat pemain dimasukkan ke dalam peti dan dibawa pergi. Melihat itu, Deoksu tersenyum. Dia yang sebelumnya merasa takut kini malah menjadi semakin berani. Di tempat lain, peserta 111 bernama Beongki dibawa ke tempat di mana para pemain yang meninggal dikumpulkan. Dia diperintahkan oleh beberapa pengawas untuk melakukan operasi pengambilan organ dari pemain yang meninggal. Sementara itu, Junho mengambil topeng kotak yang ditembak mati oleh si topeng hitam. Topeng kotak mempunyai tanda sebagai orang yang berposisi tinggi di antara para pengawas lainnya. Karena itu tidak ada yang berani untuk menegurnya. Pengeras suara mengumumkan kalau lampu akan dipadamkan 30 menit lagi dan semua diharapkan kembali ke tempat masing-masing. Para pengawas segitiga yang masih bersama Beongki mulai panik dan memintanya bergegas menyelesaikan operasi. Di kamar para pemain, Sang Woo memberitahu Ali dan Gi-hun kalau mereka tidak boleh tidur malam ini setelah lampu dipadamkan. Dia yakin kalau Deoksu dan kawan-kawan sedang menyiapkan sesuatu. Gi-hun yang khawatir dengan kakek 001 yang merupakan permain tertua. Dia juga khawatir kepada Saebeo karena hubungan Saebeo dengan Deoksu tidak baik. Dia memberitahu Saebeo untuk berkumpul di dekat kasurnya. Di tempat pengurusan mayat para pemain, organ-organ yang sudah berhasil diambil oleh Beongki dimasukkan ke dalam kotak pendingin. Dan seseorang dari pengawas akan mengirimkannya melalui laut. Beongki sama sekali tidak peduli dengan urusan mereka, yang dia inginkan adalah bocoran permainan besok. Pengawas segitiga lalu memberikan kepadanya sebutir telur. Dia juga mengatakan mereka sengaja diberi sedikit makanan untuk membuat orang-orang berkelahi. Mereka menyingkirkan yang lemah sebelum permainan berikutnya dimulai. Itu bagian dari permainan. Dia menyarankan Beongki untuk bergabung dengan tim yang kuat.
Itulah cara untuk bertahan. Sebelum kembali ke kamarnya, Byeon-ki membuka telur rebus yang diberikan kepadanya. Di dalam telur itu ada kertas merah yang berisi petunjuk permainan besok. Byeon-ki kembali ke kamar dan menghampiri Deok-su. Dia ingin bergabung dengan tim mereka. Dia berbisik kalau dia tahu permainan berikutnya. Hal itu membuat Deok-su mengizinkannya untuk bergabung. Para peserta juga sudah siap di tempat tidur masing-masing, tapi dengan hati yang penuh ketakutan. Dan benar saja, begitu lampu dimatikan, Deok-su dan kawan-kawan mulai bergerak untuk membunuh para pemain lainnya. Suasana menjadi sangat mencekam dan tidak terkendali. Seperti yang sudah diperkirakan Gi-hun, Deok-su mengincar Sae-beok. Dengan kekuatannya dan senjata potongan botol kaca, dia berusaha melukai Sae-beok. Tetapi Sae-beok yang mempunyai pisau kecil berhasil melukainya juga. Meskipun terluka, kekuatan Deok-su sangat kuat. Dia memojokkan Sae-beok dan berhasil membuat pisau Sae-beok terjatuh. Dengan sekuat tenaga dia mencekik Sae-beok. Di tengah kekacauan itu, kakek 001 menghilang. Gi-hun jadi panik khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Gi-hun dan Sang-woo serta Ali berkumpul bersama dan bergerak bersama-sama. Jadi kalau ada yang menyerang mereka, mereka bisa saling membantu. 얘도 우리 편이거든. Kakek 001 akhirnya mulai terlihat. Dia berhasil memanjat ke tempat tidur yang paling tinggi dan berteriak agar semuanya berhenti membunuh. Sang frontman yang memakai pakaian hitam memerintahkan untuk menghentikan permainan. Lampu dinyalakan dan segerombolan pengawas memasuki ruangan para pemain. Junho termasuk salah satu di antara para pengawas tersebut. Para pengawas juga mulai menggeledah tubuh semua pemain dan mengumpulkan semua senjata tajam. Di saat itu Junho mendekati Gi-hun dan berbisik, menanyakan apakah di antara para pemain ada yang bernama Hwang In-ho. Gi-hun sedikit bingung dan menjawab kalau mereka tidak mengenali nama para pemain. Setelah semua mayat dievakuasi, Gi-hun mulai menanyakan keadaan 001. Dia khawatir sekali karena 001 menghilang dan malah muncul di tempat yang sangat tinggi. Sae-beok juga sudah bergabung dengan mereka. Gi-hun berusaha mencairkan suasana dengan mengajak mereka untuk saling berkenalan nama. Terlihat jumlah peserta yang terbunuh sebanyak 27 orang, sehingga sekarang hanya tersisa 80 peserta. Junho yang kembali ke kamar mulai menulis catatan mengenai pengamatannya hari ini. Saat sedang mengetik itu, tiba-tiba terdengar suara. Ketika didengarkan dengan seksama bunyinya seperti kode Morse. Junho mengetikkannya di ponselnya. Keesokan harinya, semua pemain langsung diperintahkan bersiap diarahkan ke lokasi permainan ketiga. Berbeda dengan dua permainan sebelumnya yang diadakan di tempat terbuka, sekarang mereka melakukannya di dalam gedung. Permainan kali ini adalah permainan beregu dan mereka diminta membentuk tim yang terdiri dari 10 orang. Totalnya akan menjadi 8 tim. Byeon-ki sudah memberitahu Deok-su mengenai permainan yang akan mereka mainkan. Jadi Deok-su memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan pria yang terlihat kuat. Sang-woo memberitahu Gi-hun kalau mereka membutuhkan lebih banyak pria karena tim mereka sudah ada seorang pria tua dan wanita. Semua pemain mulai berpencar untuk mencari anggota. Sang-woo mencoba mengajak seorang pria, tetapi pria itu mau bergabung jika istrinya juga ikut bergabung. Sang-woo langsung menolak karena sudah ada banyak wanita di tim mereka. Sae-beok masih sibuk berkeliling dan melihat ada seorang pemain wanita yang seolah tidak peduli dengan keadaan yang hanya duduk menyendiri dengan santai. Min-yeon memohon kepada Deok-su untuk tidak membuangnya dari tim. Deok-su tidak peduli karena timnya udah penuh. Sae-beok mengajak pemain wanita bernomor 240 yang namanya Ji-yeong untuk bergabung bersama mereka. Dengan bergabungnya mereka, jumlah pemain yang berhasil dikumpulkan ada 9 pemain. Tiba-tiba Min-yeon yang dibuang Deok-su datang tanpa malu ingin bergabung dengan tim Sang-woo dan Gi-hun. Permainan akan dimulai. Semua diarahkan masuk ke sebuah ruangan khusus. Di ruangan itu ada sebuah jembatan yang bagian tengahnya terputus. Dan permainan ketiga ini adalah tarik tambang. Tim yang dinyatakan menang jika berhasil menarik tim lawannya jatuh ke bawah jembatan. Tim Daesu yang adalah tim 1 akan melawan tim 7. Mereka yang akan bertanding pertama kali.
Setiap anggota tim dipasangkan sebuah pengikat tangan yang dikaitkan ke sesama anggota tim. Jadi nggak ada yang bisa kabur seandainya anggota tim yang paling depan terjatuh. Pertandingan dimulai. Tim Daesu yang semuanya adalah pria dengan badan besar dan kekar berhasil menarik tim 7 dengan mudah. Mereka pun terjatuh dari tempat yang tinggi itu ke lantai. Pertandingan selanjutnya adalah tim Sangwoo dan Gi-hun melawan tim yang semuanya anggota pria. Saat menuju arena permainan jembatan itu, kakek 001 menyuruh mereka jangan berkecil hati. Dia tetap yakin jika mereka masih punya kesempatan menang. Dia pun memberikan strategi kepada tim sesuai pengalamannya dahulu. Permainan dimulai. Mereka mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh kakek 001 sebelumnya. Yang berada di paling depan adalah Gi-hun dan yang paling belakang adalah Ali. Mereka juga memasang posisi yang sama seperti yang disuruh kakek 001 dan bertahan selama 10 detik. Seperti yang dikatakan 001, tim lawan mulai panik karena tim lawan tidak bergerak sedikit pun. Dan saat tim Gi-hun mulai bergerak, mereka mulai kehilangan pijakan dan terseret. Tapi mereka nggak menyerah dan berhasil ke posisi semula dan menarik tim Gi-hun. Tim Gi-hun sudah terdesak kalah. Sangwoo mulai memberi perintah. Walaupun ragu, tapi mereka nggak punya pilihan lain selain mengikutinya. Akhirnya mereka yang awalnya dikira sebagai tim lemah berhasil membuktikan diri kalau mereka mampu menang melawan tim kuat. Tim Daesu benar-benar bangga bisa menang mengalahkan tim 7. Kesenangan mereka berubah menjadi rasa terkejut saat melihat tim yang berhasil selanjutnya adalah tim Gi-hun yang lemah. Permainan sudah selesai. Pemain tersisa 40 orang dan hadiah uang yang dikumpulkan adalah 41,6 miliar won. Suasana kembali tegang saat pengumuman berkumandang kalau waktu tinggal 30 menit lagi sebelum lampu dipadamkan. Mereka masih takut kalau akan ada penyerangan seperti kemarin. Sangwoo mengajak mereka menyusun rencana pertahanan. Gi-hun menyarankan agar mereka membuat brigade sebelum lampu dipadamkan. Tempat tidur mereka disusun dengan rapat agar tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya. Daesu yang melihat itu tertawa sinis. Dia mendekati Gi-hun dan mengejek. Apa dia kira dengan brigade seperti ini bisa menjaminnya aman? Gi-hun pun membalas. Apa Daesu mengira dirinya aman? Apa dia percaya dengan anggota timnya? Karena bisa jadi anggota timnya sendiri berencana membunuhnya. Karena dia adalah yang terkuat di antara mereka. 네가 제일 센 놈이니까 붙어 죽일 거야. Perkataan Gi-hun sukses membuat Daesu cemas. Dia malam itu tidak melakukan penyerangan kepada tim lain. Tim Gi-hun sudah selesai menyusun brigade dan mereka juga akan bergantian berjaga setiap beberapa jam sekali. Dimulai dari Ali dan Sangwoo, kemudian nantinya akan dilanjutkan Gi-hun dan kakek 001. Sekarang sudah saatnya Gi-hun dan 001 yang berjaga. Daesu juga tidak bisa tidur dan berjaga sepanjang malam. Dia takut kalau dia tidur, anggotanya akan menyerang dan membunuhnya. Gi-hun berhalusinasi ketika sedang berjaga. Dia seperti melihat ada banyak asap dan orang yang memegang tongkat besi memukuli seorang pria hingga berdarah-darah. Lamunannya baru berhenti saat 001 memanggilnya. Gi-hun menceritakan masa lalunya kepada kakek itu. Dahulu terjadi aksi mogok besar-besaran di perusahaan mobil tempat dia bekerja. Mereka diberhentikan karena kondisi perusahaan yang buruk. Para karyawan yang tidak terima pun melakukan aksi mogok. Percakapan mereka terhenti karena 001 kelihatan kesakitan. Saat Gi-hun memeriksanya, ternyata dia mengalami demam yang tinggi. Di tempat lain, Beong-ki berada di tempat operasi pengambilan organ mayat. Para pengawas juga sibuk membicarakan orang yang bangkit saat sedang dioperasi kemarin. Orang itu adalah pemain yang tereliminasi di permainan pertama. Dan yang membuat mereka sangat ingat dengan pemain itu adalah pemain itu hanya mempunyai satu ginjal. Saat mendengar itu, Junho tampak terkejut. Gi-hun menyuruh 001 berbaring. Dia akan mengompres tapi tidak memiliki air. Lalu Sae-beok datang dan memberikannya air untuk mengompres kakek 001. Sae-beok pun lalu menggantikan kakek itu untuk menemani Gi-hun berjaga.
Karena pekerjaannya sudah selesai, Beongki mau tahu kebocoran permainan untuk besok. Sayang sekali, kali ini mereka tidak tahu. Belum ada kabar mengenai permainan berikutnya. Beongki tidak terima dan berteriak meminta diberitahu permainannya sekarang juga. Dia menyandra si segitiga dan meminta segitiga lain segera mencari tahu permainan besok bagaimanapun caranya. Perkelahian akhirnya tidak terelakkan. Sementara itu, Junho baru tahu kalau mereka bisa keluar dari gedung itu menggunakan pintu rahasia. Saat menuju jalan keluar, Junho menemukan ada beberapa benda aneh di terowongan. Rekan yang bersamanya memperingatinya untuk tidak menyentuh benda-benda itu, karena itu adalah bom. Semua bom itu diledakkan begitu semua permainan selesai untuk menguburkan tempat ini. Dan yang mereka lewati ini adalah lorong yang dibuat untuk para VIP melarikan diri dalam keadaan darurat. Rekan Junho mulai menyadari sikap anehnya yang begitu banyak bertanya dan suaranya juga sedikit berubah. Dia mengarahkan pisau pada Junho dan memerintahkannya membuka topengnya. Itu bukan wajah rekan yang diketahuinya, tetapi Junho mempunyai pistol. Junho pun menyuruh orang itu membuka topengnya juga. 얼굴 좀 볼까? Junho menanyakan tentang mayat yang memiliki satu ginjal itu. Dia mengira kalau itu adalah kakaknya. Tapi ternyata dia salah. Pria itu mengatakan jika mayat itu perempuan. 여자야. 여자였어. Junho tidak bisa mempercayai ucapan pria itu. Pria itu akhirnya memberitahu kalau Junho bisa memeriksanya di daftar para pemain yang ada di ruang pemimpin. Setelah mendapatkan informasi yang diperlukannya, Junho pun menembak kepala pria itu. 네가 한 팀이 되면은 Beongki yang melarikan diri dari ruangan operasi tiba di sebuah lapangan. Dia diikuti seorang petugas yang membawa senapan. Petugas itu memintanya untuk tenang dan ikut dengannya. 날 믿어. 아직 기회가 있어. Karena Beongki tidak bisa tenang juga, si segitiga akhirnya membuka topengnya dan menunjukkan wajahnya kepada Beongki, agar Beongki bisa mempercayainya. Beongki akhirnya tenang. Dia melepaskan besi yang dari tadi dipegangnya. Ternyata itu hanya tipuan segitiga untuk membuat Beongki lengah dan bisa dibunuh dengan mudah. Tapi sebelum dia sempat melakukannya, dia sudah ditembak terlebih dahulu oleh si topeng hitam yang mendadak muncul bersama para pengawas lainnya. Si topeng hitam yang merupakan bos besar, dia sangat marah. Dia berkata jika dia tidak peduli jika mereka mengambil organ mayat dan menjualnya. Tapi dia tidak bisa terima kalau aturan kesetaraan dilanggar, di mana pengawas itu memberikan bocoran permainan kepada Beongki. Dia lalu menembak kepala petugas itu kemudian pergi. Nasib yang sama juga diterima oleh Beongki. Dia juga ditembak mati di sana. Di tempat lain, Junho berhasil memasuki ruangan pemimpin melalui lorong bawah tanah. Di sisi lain, si topeng hitam bersama anak buahnya menemukan mayat orang yang dibunuh oleh Junho barusan. Mereka juga mengetahui seorang pengawas yang tinggal di kamar 029 menghilang, dan mereka melaporkannya kepada si topeng hitam. Para peserta dibangunkan dengan suara sirine. Mereka diperintahkan untuk berbaris. Kakek 001 yang dalam keadaan sakit masih berbaring di tempat tidurnya. Saat dibangunkan petugas, ternyata dia mengompol. Di tempat lain, Junho akhirnya menemukan data tentang kakaknya. Dia adalah peserta 1 tahun 2015. Itulah ringkasan cerita Squid Game episode 4 dan 5. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.